Pemirsa, pemerintah berencana untuk mengenakan pajak progresif terhadap kepemilikan tanah yang tidak produktif ataupun menganggur. Kita akan bahas kemudian seperti apa skema yang kira-kira akan diterapkan oleh pemerintah untuk menerapkan pajak ini, dan kemudian apakah betul dengan menerapkan tarif pajak progresif terhadap kepemilikan tanah yang tidak produktif ini akan betul-betul melakukan ataupun menerapkan pemerataan ekonomi bagi kesenjangan masyarakat dan juga akan mengurangi spekulan yang biasanya menjadi permasalahan dalam harga tanah. Kita akan membahas hal ini bersama dengan dua narasumber kami yang sudah di studio. Ada Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga. Pak Yoga, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Pak Edi Ganevo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Igan. Saya ke Pak Yoga dulu. Pak Yoga, mungkin bisa dijelaskan sudah sampai di mana pembahasan mengenai pengenaan pajak progresif ini, dan apakah sudah ada tanggal, Pak, ini kira-kira kapan akan mulai diterapkan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya saat-saat ini kita sedang melakukan pembahasan intensif antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian ATR bersama Menko Perekonomian. Nah, tentunya sampai dengan saat ini memang belum kita putuskan, belum ada suatu skema tertentu yang memang kita sudah merasa itu yang paling bagus. Karena pertama dari Kementerian ATR tentunya harus menyampaikan dulu permasalahan-permasalahan lebih lengkap. Kemudian kita sodorkan alternatif-alternatif dalam instrumen fiskal kita, karena pajak ini atas tanah ini kan juga bukan cuma satu. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang A, alternatifnya yang terbaik instrumen pajaknya seperti yang mana, yang B instrumen pajaknya yang mana. Kita melihat dari Kementerian Keuangan bahwa apa yang disampaikan yang menjadi isu utama ada dua hal sebenarnya di sini, yaitu mengenai tanah yang tadi menganggur. Ada bahkan di Jakarta pun banyak ya, di jalan protokol ada yang menganggur. Nah, itu kan seharusnya menjadi tanah yang produktif. Kalau dijadikan tanah produktif, dibangun apa? Nah, itu menyerap tenaga kerja, pemerintah dapat pajak, ekonomi bertumbuh. Tapi itu menganggur, itu yang pertama. Dan yang lain mungkin tanah menganggur itu. Tapi ada juga aksi-aksi spekulan tanah. Seperti misalnya mau membuat jalan tol di mana begitu ada rencana itu dekat pintu tol, tanah langsung diserbu. Dibeli oleh orang-orang yang bukan, katakanlah, tidak punya planning apapun. Dia hanya beli untuk kemudian nanti dalam 2-3 tahun begitu tolnya ini jadi langsung dijual lagi. Nah, ini kan dua isu yang sedikit berbeda. Nah, di sini juga instrumen fiskal yang digunakan nanti juga tentunya harus kita bedakan juga. Nah, misalnya kita kalau di perpajakan ini kan ada beberapa pemajakan atas tanah. Yang pertama, pemajakan yang berdasarkan kepemilikan atau penguasaan. Itu PBB. Jadi seseorang punya tanah, itu dikenakan pajak PBB, tapi itu pajak daerahnya. Setiap tahun harus membayar sekian. Nah, mungkin itu tepat kalau untuk tanah yang menganggur tadi kan gitu ya. Jadi tanah menganggur itu paling tepat PBB. Sehingga kalau itu tidak segera dibangun, ya tanah ini di NJOP-nya naikin terus. Supaya mendorong dia segera membangun, memanfaatkan tanah itu. Kemudian kalau untuk itu yang pajak atas tanah atas yang penguasaan, tapi ada juga yang basisnya adalah transaksi. Kalau melakukan jual beli tanah baru kena pajak. Ini berbeda dengan yang penguasaan tadi. Nah, itu seperti PPHTP dan PPH final atau PPH dari si penjual, dia begitu dia jual, nah ini akan dikenakan pajak. Nah, disinilah nanti kita baru memformulasikan yang terbaik untuk mengatasi masalah yang tadi, untuk menciptakan keadilan dan menggerakkan ekonomi lebih baik. Pak Yoga, tapi penegasan saja Pak Yoga, berarti ini sudah pasti akan diterapkan, jadi cuma tinggal masalah tanggalnya saja nih yang Nah, pada prinsipnya yang pertama tentunya Kementerian Keuangan mendukung sekali langkah-langkah yang akan diambil itu dari Kementerian ATR tersebut, bahwa memang tujuannya baik untuk mengatasi kesenjangan segala macam, pemerataan dan keadilan. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah memformulasikan kebijakan pajak yang mana yang terbaik. Nah, tentunya nanti juga harus koridornya sangat benar, seperti misalnya sasarannya siapa, yang seperti apa.
Itu harus parameter kriteria-kriterianya harus jelas supaya tidak salah sasaran nanti pemajakan itu. Saya ke Pak Edi, bukan hanya mengenai masalah menambah penerimaan negara, ini mengenai pajak, tapi apakah menurut Pak Edi ini betul-betul nanti kebijakan kalau memang akan diterapkan, betul-betul akan memukul spekulan-spekulan itu, Pak? Ya, kita yang bermain di rumah-rumah kelas bawah, katakanlah rumah subsidi yang menjalankan program 1 juta rumah dari Pak Jokowi, ini sangat sulit mencari tanah murah sekarang ini. Salah satu penyebabnya adalah dari penguasaan tanah-tanah yang dibuat terlantar. Apakah itu ada spekulan ataupun mereka yang pemain perumahan yang sengaja menyimpan tanahnya terlebih dahulu. Nah, dengan mereka menguasai tanah yang begitu luas dan tidak segera dibangun, kita pun susah untuk mendapatkan tanah murah ini. Dan ya terus terang saja masalah pajak ini untuk perumahan sebenarnya sudah sangat besar sekali ya, banyak sekali. Tapi dalam satu hal ini kami mendukung. Karena apa? Kami berharap dengan adanya pajak progresif di tanah terlantar ini akan membuat mereka merasa jerahlah untuk mengumpulkan tanah dengan tidak segera membangun. Dan kalau kita lihat bahwa tanah ini Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan ruang angkasa di atasnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau ini diterlantarkan, bagaimana rakyat mau makmur? Bagaimana perekonomian mau jalan? Nah, di sini sudut hukumnya bisa kita ambil dari situ. Tapi dengan kebijakan pajak ini akan betul-betul bisa mengurangi itu. Ya, saya yakin paling tidak mengurangi beban ya. Kita berharap pajak progresifnya cukup besar lah. Jangan tanggung-tanggung ya. Kalau tanggung-tanggung ya nanti percuma juga. Buktinya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang pemberdayaan tanah terlantar itu tidak jalan. Padahal kalau itu jalan itu sudah bagus sekali, tidak akan ada lagi tanah terlantar. Kalau tadi Pak Darmin masih mencari apa definisi dari tanah terlantar, di PP tersebut sudah ada. Apabila dalam waktu 3 tahun sejak diterbitkannya penguasaan hak, apakah itu hak milik ataupun SHGB ataupun hak pakai, maka dilakukan penelitian dan apabila itu memang terlantar, maka sudah bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, buat Anda yang mungkin masih bertanya-tanya mengenai seperti apa sebetulnya pajak progresif tersebut, kita akan kemudian memaparkan datanya nanti di segmen selanjutnya. Hot Ekonomi akan segera kembali.